Baik, untuk materi pada malam hari ini yaitu 40 hari aktivitasnya apa aja nih yang kita rutin wajib agar menjadi ajaib ya. Aktivitas rutin wajib kita nih agar menjadi ajaib apa aja aktivitasnya ya. Salah satunya adalah sebentar ya. Aktivitas pertama yaitu sadar nafas syukur ya. Sadar nafas syukur itu yang bagaimana sih, teman-teman? Selain yang tadi saya sudah bahas, sahabat surga tadi saya sudah bahas nomor satu adalah aktivitasnya itu kencangkan lagi riadohnya ya. Mungkin yang masih belum istiqomah silahkan diistiqomahkan lagi dan silahkan diperbaiki lagi, ditingkatkan lagi. Mungkin yang tadi saya bilang baru 2 rakaat, akhirnya ditingkatkan jadi 4 rakaat, lanjut lagi jadi 6 rakaat. Teman-teman, suara saya jelas ya di sini ya? Suaranya jelas ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi yang tadinya sholatnya juga tidak tepat waktu, diusahakan sholat tepat waktu. Dan selain riadoh yang kita kerjakan adalah aktivitas pertama kali saat kita bangun tidur. Jadi, sebentar. Aktivitas pertama kali saat kita bangun tidur, usahakan kita, sebentar. Usahakan kalau kita di waktu bangun tidur ya, sebentar ini di. Jadi aktivitas pertama kali kita baru bangun tidur atau 5 menit sebelum tidur, usahakan kita tarik nafas dulu ya, tarik nafas. Kita sadar kalau kita itu kok sudah dikasih Allah tuh nafas ya. Jadi kita sekali-kali coba jalan-jalan atau traveling. Jadi travelingnya jangan hanya ke luar negeri, coba sekali-kali traveling ke RS. Ke RS itu adalah rumah sehat ya. Kita lihat teman-teman atau saudara-saudara kita yang mereka di ruang ICU ya. Mereka harus bernapas saja harus perlu tabung oksigen. Satu tabung oksigen itu aja harus membutuhkan dana. Mungkin satu tabung itu bisa 200.000 atau 300.000 ya untuk satu tabung. Itu dikalikan berapa hari dia ada di ICU. Nah, jadi kita harus bersyukur, bersyukur dan berterima kasih gitu ya. Jadi pas dari mau tidur aja tuh kita sadar nafas syukur dengan cara tarik nafas dalam-dalam, pelan, perlahan gitu. Terus kita keluarkan. Tarik nafas perlahan-lahan, sadari kita tuh masih bisa bernapas ya, masih bisa melihat udara, melihat aktivitas, mungkin masih bisa melihat suami kita, anak kita, atau istri kita, orang tua kita. Itu kita harus syukuri gitu. Bahkan saya melihat piring, ada nasi piring di meja makan kita, kita tuh bersyukur alhamdulillah masih bisa makan. Coba kan kita kan kalau lagi istirahat tidur ya, tidur terus kita bangun tidur itu kadang kan Allah kan kita belum ada jaminan nih sama Allah kalau kita nanti saat bangun tidur itu beneran gak kita pas lagi tidur kita bisa bangun lagi, itu kan tidak ada jaminan tuh dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi disyukuri gitu, dari mulai bernapas aja kita sudah bersyukur. Nah, dari mulai bernapas bersyukur itu Allah akan melihat action kita. Oh, orang ini kalau dikasih napas aja dia sudah bersyukur. Saya kasih lagi deh rezekinya, saya kasih lagi deh kesehatannya gitu ya. Jadi Masya Allah ya. Jadi sadar napas syukur. Jadi setiap baru bangun tidur usahakan tuh tarik 5 menit setelah baru bangun tidur, kan kemarin sudah saya info ya. Jadi buat video video LOP kita ya, Masya Allah ya. Jadi kita baru bangun tidur atau mau tidur itu kan kita baca doa dulu ya. Setelah baca doa
Doa bangun tidur dan doa mau tidur ya, pas lagi 5 menit mau tidur dan 5 menit setelah bangun tidur kita tarik napas tuh, tarik napas. Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa bernapas. Alhamdulillah ya Rob, hari ini saya masih mendengar detak jarum jam di dinding sana gitu. Dan alhamdulillah ya Rob, saya masih bisa merasakan kain yang membungkus badan saya, masih bisa membaca tulisan di kertas ini, mungkin masih bisa ikut Zoom meeting pada malam kali ini. Bahkan teman-teman yang lainnya di luar sana ada juga yang tidak bisa ikutan Zoom, padahal mereka itu adalah satu kelas dengan kita, tapi ada juga yang tidak bisa ikut Zoom, mungkin HP-nya tidak support, atau mungkin kuotanya tidak cukup, atau mungkin beliau lagi di perjalanan atau apa gitu ya. Jadi kita syukuri, syukuri, syukuri dan terima kasih ya Allah, terima kasih gitu ya. Masih bisa ikut tolabul ilmi pada malam kali ini. Jadi gitu masih bisa merasakan kain yang membungkus badan. Terus masih bisa membaca tulisan di kertas ini, masih bisa membaca tulisan di eh, layar laptop ini, layar HP ini gitu ya. Ya Rob, apa yang hamba bisa lakukan adalah kuasa darimu. Apa yang sudah hamba dapatkan adalah pemberian darimu. Dan apa yang sudah hamba habiskan adalah rezeki darimu. Ya Rob, mulai saat ini hamba titipkan impian-impian hamba, cita-cita hamba, serta doa-doa anak-anak dan orang tua hamba kepadamu ya Rob. Hanya kau yang bisa mengabulkannya, mewujudkannya dengan sangat-sangat mudah. Hamba memilih ikhlas ya Rob, memasrahkan semuanya kepadamu, dan hamba memilih bahagia serta bersyukur sebagai hambamu. Alhamdulillah gitu. Jadi teman-teman usahakan ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur dan bersyukur sambil tarik napas, rasakan udara masuk ke dalam hidung kita, rasakan udara udara itu masuk ke dalam hidung kita, ada bulu-bulu di dalam hidung itu, rasakan kehadiran Allah tuh dekat sekali dengan kita ya. Jadi rasakan seperti itu dan usahakan pas lagi sadar nafas syukur itu usahakan tersenyum gitu ya. Alhamdulillah Allah hadir di sekitar kita gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Dengan kita bersyukur Allah akan melihat action kita. Jadi semua syukuri, syukuri, terima kasih ya Rob, terima kasih ya Allah gitu ya. Jadi sadar nafas syukur. Kita menyadari nafas secara sadar bahwa energi itu terkonek tuh. Energi kita ini terkonek antara semesta ke dalam diri kita. Dan pada titik itu akan terurai semua persoalan-persoalan kita gitu ya. Masya Allah ya. Jadi kalau kita bernapas aja kita sudah bersyukur, itu akan terurai tuh. Semua persoalan-persoalan kita apa-apa aja, itu semuanya terurai dan lepas langsung ke atas langit ya. Masya Allah ya. Jadi aktivitas selanjutnya adalah kita usahakan dalam 40 hari ini kan teman-teman, mungkin admin saya ya, Aisyah Deswita setiap hari menyusun doa untuk si A, si B, si C sesuai dengan urutan waktu didoakannya ya. Di situ kan ada namanya, itu apa sih? Namanya itu jurus kickback. Kickback itu kenapa sih kita kok mendoakan orang lain yang baik-baik terus? Doanya untuk diri kita aja gitu. Dulu aku dulu ya waktu sebelum diinstal Magnet Rezeki dan sebelum belajar ilmu Magnet Rezeki itu saya berpikir, kenapa kita harus mendoakan orang lain yang bagus-bagus semua? Ngapain doain? Kita juga nggak kenal gitu kan? Awalnya saya gitu berpikirnya, ngapain sih kita doain orang yang bagus-bagus? Apalagi udah disusun yang bagus-bagus semua doanya. Orang saya juga masih butuh dengan doa itu, ngapain harus doain orang lain gitu? Awalnya tuh saya bingung. Ternyata pas saya pelajari lagi, pelajari, ternyata itu adalah jurus kickback. Karena kita kalau berdoa untuk diri sendiri kita masih ada perisai-perisai ya. Jadi masih ada dosa-dosa tebel banget ya. Dari mulai kita dilahirkan ke dunia ini sama orang tua kita. Terus kita tiba-tiba masuk apa diasuh orang tua kita. Tiba-tiba mungkin orang tua kita ada yang gak sabar sama kita. Pernah mencubit kita, pernah memukul kita ya. Pernah marahin kita bentak-bentak atau apapun itu kan pasti apa emosinya tuh terpendam oleh kita. Pasti kita pernah merasakan sedih, mungkin kecewa, mungkin sakit hati sama orang tua kita gitu ya, karena pernah dipukul, dibentak, dimarahin, atau mungkin yang melihat orang tuanya tuh berpisah, mungkin ya ada yang orang tuanya KDRT, ada yang orang tuanya berpisah, mungkin terjadi perceraian gitu. Nah itu
tertumpuk tuh emosi-emosi, endapan-endapan emosi dari mulai kita kecil, akhirnya kita masuk ke sekolah, sekolah SD, terus lanjut lagi sekolah SMP, lanjut lagi SMA. Nah, waktu di sekolah itu juga kan kita ketemu sama apa guru-guru ya, teman-teman di sekolah mungkin. Nah, mereka mungkin ada yang bikin kesal kita, bikin marah kita, mungkin kita pas lagi sekolah kita tiba-tiba tidak tepat waktu datangnya ke sekolah, tiba-tiba akhirnya disetrap oleh guru kita, terus dijewer kupingnya atau disuruh dijemur di lapangan, suruh lari-lari di lapangan. Nah, itu hal-hal yang seperti itu kan itu menimbulkan rasa kecewa dan luka batin di dalam diri kita tuh. Jadi akhirnya te, apa terpendam 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 emosinya itu ya, jadi emosi marah, sedih, kecewa, sakit hati, terus galau, gelisah gitu ya, dan khawatir itu terpendam terpendam dari mulai kita SD, SMP, SMA, terpendam semuanya. Akhirnya yang tadinya kita makhluk ajaib nih, aslinya kita dari surga, karena kan Nabi Adam diciptakan dari surga ya awalnya kan. Mau apa-apa tinggal ting 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 gitu. Tiba-tiba karena melakukan satu kesalahan, makan buah kuldi, akhirnya Allah turunkan tuh murka Allah datang ke Nabi Adam. Akhirnya Allah turunkan Nabi Adam dari surganya Allah, turun ke bumi. Jadi akhirnya hidupnya jadi tidak mudah. Jadi yang tadinya di surga apa-apa tinggal ting ting ting. Nah, tiba-tiba pas di dunia mau makan rujak ya Allah, saya mau makan pepaya ya Allah, mau makan pisang, mau makan mangga. Nggak bisa, ini di dunia, jadi harus tanam dulu, manjat dulu, petik dulu, ya hidupnya jadi tidak mudah gitu kan. Terus dosanya nambah lagi kayak, nambah lagi dosanya manusia itu ya. Akhirnya hidupnya yang tadinya menanam, numbuh, terus harus manjat, harus petik, akhirnya dosa lagi, akhirnya jadi tidak mudah, tidak perlu tidak nanam lagi, akhirnya harus bekerja, bekerja dari pagi pulang petang ya kan, dari pagi pulang malam, dari penghasilan juga pas-pasan gitu ya, untuk memenuhi sebuah kebutuhan hidup kita. Terus manusia gimana? Dosanya berhenti nggak? Tidak berhenti, dosa lagi gitu. Akhirnya hidupnya tidak mudah, lebih mudah lagi. Hidupnya tidak mudah lagi gitu. Jadi semakin tidak mudah hidupnya. Akhirnya tidak harus bekerja. Jadi harus udah bekerja masih harus pinjem ke sana, pinjem ke sini ya, gali lubang, tutup lubang untuk bayar pinjaman online atau untuk kredit ini kredit itu gitu. Jadi hidupnya tidak mudah. Terus manusia masih ada ini nggak, tobat nggak? Tidak. Dosa lagi, akhirnya itu gali lubang tutup lubang terus saja seperti itu ya. Tapi karena kita sudah tahu ilmunya nih, sudah tahu ilmu mana rezeki, ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita kalau sudah tahu ilmunya, ya berarti kita praktekkan gitu agar hidupnya ajaib seperti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jasadnya masih di dunia, tapi kehidupannya udah seperti kayak di surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi seperti itu dari mulai jaga kata-katanya, terus kita juga setiap hari jaga senyum 227-nya. Senyum 227 harus gimana tuh? 2 senti ke kanan, 2 senti ke kiri, tahan selama 7 detik ya, itu senyum 227. Seperti itu ya teman-teman. Itu kenapa kita harus kickback? Ya itu malaikat Allah tidak ada dosa, dan malaikat Allah kalau sudah mengaminkan doanya itu langsung tembus ke langit ketujuh. Kita minta tolong malaikat Allah, caranya bagaimana? Caranya adalah mendoakan orang lain yang baik-baik, doanya balik lagi ke kita ya, Masya Allah ya. Jadi teman-teman sudah banyak yang testing ini dengan mempraktekkan jurus kickback ini, teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi ini tadinya kita ajaib, kembali lagi ke kisah tadi Nabi Adam, tadinya kita mau ajaib karena dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi, akhirnya nggak ajaib deh hidupnya, jadi tidak mudah gitu. Begitu pula alam semesta kita ini, Allah kan menciptakan alam semesta ini, jadi aturannya tuh jangan dilanggar. Kayak kita lagi mau main sepak bola aja, pemain sepak bola yang handal aja itu ada aturan dalam bermain sepak bola, yaitu aturannya apa? Aturannya adalah bolanya nggak boleh dipegang, harus ditendang, masukin ke gawang gitu ya. Itu adalah aturan-aturan main sepak bola. Dan kalau kita memasak pun juga seperti itu ya. Ibu-ibu mungkin di sini yang hobi masak,
Memasak itu juga ada aturannya. Aturan memasak bagaimana? Aturannya adalah misalnya mau menumis bawang harus apinya kecil, nggak boleh besar-besar. Kalau nggak nanti gosong masakannya gitu ya. Dan harus garamnya sedikit, jangan banyak-banyak nanti keasinan masakannya. Nah itu masak aja ada aturannya, bermain bola juga ada aturannya. Nah, alam semesta, Allah juga begitu. Allah juga ada aturan mainnya. Aturan alam semesta ini ada aturannya. Aturannya gimana kita supaya tetap ajaib? Yaitu harus dijaga energinya. Energinya jangan sampai kita energinya energi bubur ya, teman-teman ya. Jadi harus jaga terus energinya. Kalau yang membuat kita ada energi bubur sedikit aja kan kita sudah tahu nih ilmu magnet rezeki. Buru-buru ambil ambil air wudhu. Kita manusiawi ya, pasti kita namanya manusia masih suka masih suka marah mungkin, masih suka sedih, gelisah, galau, kecewa, sakit hati atau gelisah atau apa pokoknya energi-energi bubur ya pernah saya bahas di materi sebelumnya. Karena kita sudah tahu ilmunya, jadi kalau sudah mulai energi bubur, usahakan kita langsung ambil air wudhu, sholat tobat 2 rakaat, terus langsung baca istighfar yang banyak. Dan diiringi baca salawat Nabi gitu ya teman-teman. Jadi tetap jaga energinya agar energinya tetap energi bahagia. Karena rezeki itu adalah frekuensinya 200 Hz ke atas ya. Frekuensi rezeki itu 200 Hz ke atas. Nah, teman-teman mungkin ada yang sudah paham di sini. Ini materinya saya ulang-ulang terus karena mungkin teman-teman di sini ada yang belum energinya masih ada yang energi bubur nih. Banyak yang konsultasi ke saya eh, lewat voice note ya, lewat voice note dan lewat chatting WA. Masih banyak yang ketemu-ketemu energi-energi bubur ya, teman-teman ya, Masya Allah ya. Jadi tolong dijaga energinya, jangan sampai energinya bubur. Saya juga namanya manusia ya pasti kita juga sering ya energi-energi bubur tuh sering kita rasakan tapi karena sudah tahu ilmunya buru-buru kita langsung sholat tobat jadi ibarat kayak kita mau apa ya di sini coba saya eh, jadi ibaratnya seperti kayak kita kan sudah sholat tahajud nih, terus sudah sholat duha, udah baca Al-Quran, terus sudah baca salawat Nabi. Pokoknya energi berlian tuh tabungan semesta udah kita kumpulin banyak ya. Tiba-tiba, tiba-tiba kita turun tuh levelnya set. Yang tadinya kita udah naik level ke level 8 atau level ke 9 level ke 10 udah mau nyampe titik keajaiban nih teman-teman. Tiba-tiba di level 8 atau di level 7 teman-teman di tangga ke-7 nih kita ceritanya ibarat anak tangga ya mungkin di sini. Jadi misalnya teman-teman ibarat anak tangga nih, saya analogikan anak tangga. Misalnya anak tangga itu kita masuk ke tangga pertama, kedua, ketiga. Mungkin tangga pertama misalnya sholat tahajud, terus kita baca Al-Quran naik tangga, tangga level kedua. Terus kita puasa Senin Kemis tangga level ketiga. Baca istighfar, terus baca salawat Nabi terus naik tangga, 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 tangga. Level keajaiban udah mau sampai nih di tangga ke-10 ya. Tiba-tiba di tangga ke-7 atau tangga 8 kita udah kumpulin tuh tabungan semesta udah banyak banget ya, udah sedekah subuh, udah rutin. Tiba-tiba di tangga level ke-8 ada yang mancing emosi kita. Marahlah kita, mungkin anak kita atau suami kita atau istri kita yang membuat kita marah. Udah langsung turun lagi ke bawah. Energinya kita turun yang tadinya mau ajaib masuk ke tangga keajaiban yaitu level ke-10 gak jadi turun. Jadi nol lagi. Energi kita nol lagi jadinya. Tapi orang-orang magnet rezeki sudah tahu ilmunya. Pas lagi kita mau turun jangan sampai ke level nol. Jadi buru-buru langsung sholat tobat. Udah dari tangga level ke-8 turun ke tangga level ke-5 buru-buru sholat tobat. Naik lagi energinya naik lagi terus tahajud lagi baca Al-Quran lagi sedekah subuh lagi terus sedekah senyum atau mendoakan orang lain yang baik-baik ya naik lagi tuh level energinya. Tiba-tiba ada yang bikin sedih dan sakit hati, bikin kecewa kita. Kan energinya turun tuh, turun lagi set. Tapi orang mana rezeki udah tahu ilmunya, langsung buru-buru sholat tobat. Jadi nggak sampai turunnya nggak sampai nol teman-teman. Bahkan kalau dulu saya belum belajar mana rezeki, turunnya sampai di bawah nol tuh. Lama-lama akhirnya ke
sampai ke nol banget, sampai ke minus 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 ya itu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi sampai minus, sampai akhirnya saya pernah ditipu oleh orang, apalagi teman akrab saya sendiri gitu ya. Masuk investasi bodong gitu-gitu deh. Pokoknya teman-teman, itu adalah cerminan diri kita. Kenapa kita bisa seperti itu? Berarti diri kita nih harus ada yang diperbaiki gitu. Jadi teman-teman kalau ketemu sama orang-orang yang bikin kecewa kita, bikin sakit hati, perbaiki aja dulu diri kita. Jadi jangan menunjuk ke orang lain ya teman-teman. Perbaiki diri. Oh berarti saya masih ada yang belum baik. Oh berarti saya salah, orang lain yang benar gitu ya. Jadi saya salah, orang lain yang benar. Karena Nabi Adam pas diturunkan dari surganya Allah menuju ke bumi, itu Nabi Adam kan langsung dipisahkan oleh Siti Hawa tuh. Tapi Nabi Adam gak pernah menyalahkan iblis. Iblis yang membisiki untuk makan buah kuldi, Nabi Adam nggak pernah menyalahkan iblis. Coba kalau kita pasti dasar iblis ya, kamu nih udah bikin saya makan buah kuldi, jadi saya turun ke bumi nih, iblis dasar setan gitu kan, pasti gitu ya kalau kita ya. Tapi kalau Nabi Adam tidak pernah menyalahkan iblis, Nabi Adam tetap menyalahkan diri sendiri. Ya, jadi sampai berdoa kan, doanya Nabi Adam ya teman-teman mungkin sudah pada tahu ya. Jadi Nabi Adam tidak pernah menyalahkan iblis. Memang job desk-nya iblis itu seperti itu, menggoda manusia untuk menjadi pengikutnya iblis ke neraka neraka di sana ya. Karena iblis kan sendirian tuh, dia butuh temen. Jadi job desk-nya iblis seperti itu. Tapi karena kita sudah sering, makanya kita kan ngadain kelas ini nih. Kita udah sering selain diingatkan, bahkan ada kuliah-kuliah WhatsApp yang setiap hari saya share-share motivasi untuk saling mengingatkan gitu ya. Karena ini adalah teman-teman yang bisa membawa ke membawa dalam kebaikan itu genggam erat tuh teman-teman yang seperti itu ya, karena saling mengingatkan kebaikan gitu ya. Itu tidak mudah mencari teman-teman yang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita kirim bahasa cinta atau doa kepada orang lain, terutama kepada orang yang kita benci atau orang yang kita nggak seneng tuh, orang yang kita benci banget sama si A atau sama si B, kita benci banget. Nah, usahakan doa yang sudah disusun oleh admin saya Aisyah Devswita itu dibaca sampai ke bawah, sampai baca Al-Fatihahnya, tujukan untuk orang yang kita doakan hari itu. Dan setelah itu usahakan coba praktek 10 ya. 10 kan itu kan setiap hari namanya satu-satu tuh. Coba teman-teman dipraktekkan, scroll aja ke atas ke atas ke atas kan itu sampai 10 nama. Atau mungkin bisa selama perjalanan, atau orang-orang yang teman-teman paling benci, siapa nih orang yang paling saya masih benci sama orang itu, kok saya belum bisa kan lepaskan ya orang itu ya. Coba didoakan yang baik-baik ya. Orang yang nggak suka sama kita, orang yang nggak suka dengan kita juga kita doakan. Orang yang kita benci sama orang yang nggak suka dengan kita doakan yang baik-baik ya. Coba teman-teman tuh dalam 40 hari coba dipraktekkan itu ya. Dan usahakan energinya yang tadi saya bilang, kalau mau ajaib, karena kan kita memang makhluk dari surga nih, aslinya kita udah ajaib. Tapi kita terpendam oleh endapan-endapan emosi di masa lalu, dari masa kecil kita. Yaitu kita sering direndahkan mungkin sama guru kita, atau mungkin sama teman-teman kita di sekolah, teman kuliah, atau teman sekolah SD, SMP, SMA, sampai kita menikah ya. Energi-energi tidak positif nih, direndahkan orang lain, terus dihina sama orang lain ya, terus dibenci sama orang lain, terus kita sering marah juga gitu. Itu endapan-endapan emosi tuh, akhirnya tertutup tuh layer-layer keajaiban yang harusnya tadi kita ajaib, ketutup tuh sama endapan-endapan emosi itu. Jadi teman-teman coba di sholat tobat kan, dilepaskan gitu ya. Jadi nanti rasanya ringan deh kalau udah sholat tobat untuk si A misalnya sih. Belum bisa melupakan si A, coba sholatin tobat lagi. Kalau perlu sedekahkan atas nama si A misalnya orang yang paling saya benci gitu. Misalnya kita benci banget sama orang itu, kayak nggak bisa maafin deh orang itu gitu. Coba usahakan sedekah atas nama orang tersebut ya, dan doain yang baik-baik. Dan misalnya rasa khawatir, takut, rasa kesedihan, terus rasa penyesalan yang paling mendalam, terus putus asa atau sampai apatis gitu ya. Dan rasa menyalahkan orang lain, rasa bersalah untuk kepada diri sendiri, dan merasa tak berharga, dan merasa malu, aduh nggak pede, malu. Nah itu adalah energi-energi yang di bawah 200 Hz.
Tapi kalau kita mau ajaib, kita tuh harus energinya di atas 200 Hz ya, teman-teman. Energi di atas 200 Hz harus kayak gimana, teman-teman? Harus energinya energi bersyukur, terus energinya energi terima kasih, energi bahagia ya, energi senyum 227 gitu ya. Jadi energi cerah, pencerahan gitu. Terus energinya energi kedamaian, energi penuh sukacita ya, penuh cinta dan penuh apa kemau ada penuh dengan keberanian gitu ya dan netral gitu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi itu adalah energi-energi yang rezeki itu levelnya harus bahagia, bersyukur dan berterima kasih. Masya Allah ya. Jadi kalau masih belum bahagia, masih belum bisa bersyukur, usahakan teman-teman mungkin masih bisa belum bisa bersyukur, coba praktekkan aja seperti itu. Dan kalau memang masih belum bisa bersyukur, coba usahakan baca tiga kul itu adalah kul auju birobinas, kul auju birobil falak, kul waulahu ahad ya, tiga kul ya. Tiga kul itu dalam 1 jam itu bisa juga untuk rukyah diri sendiri ya. Mungkin ada yang membisikkan, udah jangan maafin dia, sampai kapanpun kita nggak usah maafin dia gitu. Itu energi-energi yang tidak baik. Jadi energi bubur itu tolong dilepaskan, dilupakan dan dimaafkan ya. Teman-teman kan kita mau ajaib nih ya. Kalau mau ajaib syarat ketentuan berlaku. Nah, yang tadi saya bilang main bola aja ada syarat ketentuannya. Hukum semesta juga seperti itu, syarat ketentuan berlaku. Kalau kita bisa mensolat tobatkan dan melupakan semua orang-orang yang pernah menzolimi kita, menyakiti kita, bikin kita kecewa, bikin kita sedih, maafkan, lupakan, dan kirim doa yang baik-baik. Insya Allah teman-teman akan ajaib ya, teman-teman ya. Bismillah ya. Siap dipraktekkan ya di sini ya. Selanjutnya adalah aktivitas ketiga ya. Atau aktivitas ketiga adalah masuk dunia kuantum, teman-teman. Di 5 menit saat bangun tidur dan 5 menit sebelum tidur, teman-teman ya. Itu adalah kita nih dari usia 0 sampai usia kita 12 tahun. Nah, itu dari 0 kita dari mulai dilahirkan sampai usia kita 12 tahun itu apa daya rekam kita itu seperti spons untuk cuci piring kan teman-teman tahu ya. Spons itu kan daya serapnya itu meresapnya cepet tuh. Dari 0 sampai 12 tahun. Tapi kalau udah 12 tahun ke atas itu daya resap, daya ingat, daya tarik daya tariknya itu udah nggak seperti dari 0 sampai 12 tahun. Nah, gelombang theta dan alfa itu tidak bisa membedakan antara ini lagi berhayal atau ini kenyataan. Itu tidak bisa membedakan tuh gelombang theta dan alfa itu. Nah, saat apa? Saat 5 menit lagi mau sebelum tidur dan 5 menit setelah bangun tidur ya, teman-teman. Jadi usahakan kalau baru bangun tidur atau mau tidur jangan lihat-lihat HP karena biasanya nanti mungkin teman-teman yang masih belum ajaib mungkin masih ada amanah-amanah, mungkin ada debt collector yang menagih atau apa, jadi energinya tidak berlian tuh teman-teman. Kalau lagi bangun tidur 5 menit atau mau tidur pasti nanti kita kepikiran, aduh debt collector ini kok kata-katanya begini sih, kata-katanya kok energi bubur banget ya mengurus energi saya, akhirnya ke bawah atau ke dunia kuantum, akhirnya pas lagi kita tidur ketarik. Nanti jadi kita memikirkan hal yang tidak baik ya, karena kita mau cara masuk dunia kuantum itu mudah sekali. 5 menit sebelum tidur, teman-teman bikin video singkat. Nah, di sini coba saya lihat di sini ada siapa aja nih. Sebentar di sini ada ibu, hmm, ada ibu Novi dari Banyuwangi nih di depan saya ya. Tapi dia lagi off kamera ya, yang on kamera aja. Di sini ada Pak Buyung Heri nih contoh, Pak Buyung Heri, kebetulan Pak Buyung Heri ada di depan saya ya. Di sini misalnya nih contoh Pak Buyung Heri. Pak Buyung Heri ceritanya kita praktek nih Pak, praktek cara buat video singkat. Bapak LOP-nya apa Pak? LOP yang nomor satu gitu, LOP yang paling terbesar dan nomor satu hajat Bapak apa yang mau Bapak yang Allah mau kun fayakunkan? Bebas amanah Bu. Oh ya, lunas amanah. Lunas Amanahnya berapa, amanah Pak? 350. 350 juta ya, Pak?
Oh ya, jadi coba ya saya praktekkan dengan Pak Buyung Heri. Kebetulan beliau ada di depan saya ini. Kita coba tarik lewat dunia kuantum 5 menit sebelum tidur. eh, Uang 350 juta itu masuk ke rekeningnya Pak Buyung Heri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita praktekkan. Nanti teman-teman mungkin sesuai dengan hajat masing-masing ya. Hajatnya apa? Nanti bikin video singkat. Jadi Pak Buyung Heri coba dipejamkan matanya, eh bikin video singkat, Pak. Video singkat seolah-olah tuh Bapak terima uang transferan sebesar 350 juta di M-Banking atau di ATM Bapak. Jadi Bapak bikin video singkat, Bapak lagi jalan ke mesin ATM, terus Bapak masukin eh, kartu ATM-nya ke mesinnya, terus tiba-tiba jadi lima panca inderanya ya, lima panca inderanya harus bersensasi nih Pak. Jadi mata mata melihat, melihat, melihat ke mesin ATM, terus Bapak masukin kartu ATM-nya masuk, terus tiba-tiba pas masukin PIN-nya, tiba-tiba terlihat, oh sudah masuk nih transferan 350 juta, sudah masuk. Terus terdengar tuh di sebelah Bapak, mungkin asisten Bapak atau mungkin anak Bapak atau istri Bapak bilang, oh transferannya sudah masuk, Pak gitu kan. Abi, transferannya sudah masuk nih 350 juta. Terdengar tuh istri Bapak atau anak Bapak. Oh, uang Bapak sekarang banyak banget ya, ada 350 juta. Coba Bapak bisa bayangkan nggak seperti itu? Jadi seolah-olah masuk ke mesin ATM, masukkan ke kartu ATM-nya ke mesin ATM-nya, terus rasakan bahagianya. Bahagianya harus kita tarik, Pak. Jadi seolah-olah tuh Bapak bahagianya itu kan ini kan masih belum kenyataan ya, Pak, tapi seolah-olah sudah menjadi kenyataan, Pak. Jadi seolah-olah sudah menjadi kenyataan, Bapak eh, bahagianya benar-benar diciptakan. Bapak senang, bahagia menerima uang 350 juta. Terus anak Bapak sampai bilang, "Oh, Pak, udah masuk rekeningnya." Atau asisten Bapak bilang, "Udah masuk uangnya ke rekening, Pak, 350 juta ya, Pak. Silakan diambil." Nah, Bapak langsung ambil uangnya, ambil mungkin ambil sebagian dulu gitu. Misalnya ambil berapa? 200 juta atau 300 juta, sisakan 50 misalnya. Terus Bapak ambil, terus Bapak pegang uangnya, Bapak rasakan, Bapak pegang dan Bapak bahagia gitu. Bahagia, senang gitu terima uang seperti itu. Rasakan senang dan eh, uang ini mau saya apa langsung bayar amanah semuanya gitu ya. Bapak rasakan seperti itu, Pak. Terus Bapak rasakan udah dipegang uangnya dan alhamdulillah langsung Bapak bayarkan amanahnya ke orang tersebut dan orang tersebut bilang terima kasih ya Pak Buyung. Amanahnya sudah lunas ya Pak gitu. Jadi Bapak bayangkan seperti itu dan Bapak bilang terima kasih ya Pak sudah kasih saya pinjaman uang walaupun saya bayarnya tidak cepat nih. Walaupun saya eh bayarnya agak tidak cepat. Ini terima kasih ya. Semoga tambah banyak rezekinya. Doakan yang baik-baik orang yang pernah kasih kita amanah ya. Seperti itu Pak. Jadi buat video singkat seperti itu seolah-olah seperti sudah terjadi dan energi bahagianya itu ditarik Pak. Karena kita mau lompat nih, lompat energi, lompat masuk ke dunia kuantum ya, ke dunia kuantumnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita rasakan bahagia, energi bahagianya tuh rasakan bahagia. Terus kita rasakan teman-teman yang kita udah bayarin semua amanahnya mereka pada tersenyum bahagia. Terima kasih ya Pak Buyung Heri sudah diganti uang saya. Terima kasih ya semuanya pada ucapin terima kasih ke Pak Buyung Heri. Nah, rasakan seperti itu Pak. Jadi tapi teman-teman kalau masih belajar ini LOP-nya satu dulu ya, satu buat video singkat sebelum tidur itu satu dulu sampai hajatnya terkabul. Nanti kalau sudah terkabul baru buat video singkat LOP yang kedua gitu ya. Jadi teman-teman selain itu juga ditulis di buku. Jadi usahakan punya buku yang agak tebal ya, agak tebel. Nanti ntar ditulis setiap hari LOP-nya apa. Nanti buat video singkat, masukkan ke alam bawah sadar kita. Udah langsung kita baca doa mau tidur, baca ayat kursi ya, baca 3 kul, nanti langsung baru tidur. Nanti dunia kuantum ketarik tuh Pak, ketarik beneran dan sesuatu hal yang tidak mungkin itu pasti terjadi gitu ya. Tapi sekali lagi biiznillah semua atas izin Allah karena semua teman-teman sudah mempraktekkan ini gitu ya Pak. Jadi termasuk saya juga seperti itu. Dan tadi juga ada yang bertanya, ini dari mana ya tadi tuh di sebelum sebelum aktivitas Zoom ada yang bertanya lewat
Harus sholat. Lewat ini ya, lewat chatting pribadi ke saya. Saya bilang, nanti coba tanyakan di Zoom aja ya, nanti saya bahas gitu ya. Tadi ibu siapa itu? Dari Banda Aceh kalau nggak salah itu ya. Seperti itu teman-teman, cara masuk dunia kuantum ya. Nanti ulangi lagi pas mau tidur kan 5 menit. 5 menit setelah bangun tidur juga gitu. Itu rasakan seperti itu ya. 5 panca indera kita bersensasi ya. Jadi mata melihat angka 350 juta masuk ke dalam mesin ATM ya, angkanya terlihat 350 juta, nolnya ada berapa gitu ya. Terus uangnya juga kita rasakan, kita pegang. Terus kita juga bahagia banget ya merasakan punya uang segitu gitu, Pak. Itu ya teman-teman. Dan bangun tidur juga seperti itu, buat video singkat LOP yang tadi malam mau pas lagi kita bayangkan ya di 5 menit setelah bangun tidur. Teman-teman seperti itu ya, jadi mudah sekali ya. Tapi ya itu syarat ketentuan berlaku, riadohnya tetap dikerjakan teman-teman ya. Dan energinya tetap dijaga gitu ya, seperti itu teman-teman. Dan ini hmm, sudah, terima kasih. Nah, berarti sudah ya. Jadi teman-teman singkat aja ini karena saya ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi karena teman-teman masih ada yang sudah praktek, udah ajaib. Tiba-tiba pas sudah ajaib, energi bubur lagi gitu ya. Makanya kita saling mengingatkan kayak gini nih. Seminggu sampai 3 kali kita nge-zoom, diingatkan oleh saya dan rekan saya Kang Gukun dan rekan saya Bunda Siti Muhaya gitu ya. Tiap seminggu bisa 3 kali kita ikutan zoom. Jadi masuk lagi tolabul ilmi, masuk lagi tolabul ilmi gitu ya. Dan kita juga harus tenang karena teman-teman biasanya kalau yang sudah beriadoh itu pasti hatinya sudah tenang deh. Jadi di sini coba deh masih ada nggak yang hatinya sudah merasakan menjalankan riadohnya full, terus tapi hatinya belum tenang. Di sini ada nggak yang hatinya belum tenang? Coba tulis di kolom chat siapa aja nih yang hatinya belum tenang, yang sudah merasakan riadoh, yang sudah mengerjakan riado tapi hatinya masih belum tenang, masih galau, gelisah, murung, sedih, kecewa gitu. Nah, masih ada nggak ya teman-teman di sini? Oh, Siapa? suaranya kecil ya? Bu Sulatun dari Cepu Blora, suaranya kecil ya, Bu? Teman-teman, suara saya memang kecil ya? Enggak. Suara saya jelas nggak ya, teman-teman? Jelas, Ibu. Oh, jelas. Mungkin Ibu Iya, jelas. Sulatun dari Blora ini mungkin karena sinyal ya di sana ya. Nah, alhamdulillah semuanya sudah tenang ya. Siapa yang belum tenang? Yang sudah merasakan, udah praktek riadohnya, sudah istiqomah, tapi hatinya masih sedih, galau, gelisah, murung, sakit hati sama orang lain. Masih ada nggak kira-kira nih? Nah, Ibu Siti Khotimah nih, Masya Allah ya, Ibu Siti Khotimah sudah tenang nih, seperti tak punya persoalan ya kan, Masya Allah ya. Itu ketenangan hati, ketenangan batin itu tidak mudah didapatkan. Justru level yang paling tertinggi itu adalah keajaiban kita, ketenangan hati. Karena ketenangan hati itu tidak bisa diukur dengan apapun. Ya, tidak bisa diukur dari apapun. Jadi nggak seimbang dengan sedekah subuh yang sudah kita keluarkan ya. Ketenangan hati itu benar-benar level tertinggi keajaiban-keajaiban dibandingkan misalnya keajaiban rumah, keajaiban mobil, keajaiban uang berapa miliar, keajaiban apapun itu ya. Itu levelnya yang lebih tinggi adalah ketenangan hati. Ketenangan hati karena nggak bisa diukur dari apapun. Jadi kayak kita coba kalau kita lagi mau ke Alfamart atau Indomart, bisa nggak sih ketenangan hati dibeli? Kan nggak bisa ya. Jadi ketenangan hati itu nggak bisa diukur dari apapun. Jadi contoh kayak kita mau beli rumah itu kan ada harganya, ada nilainya tuh. Berapa harga rumah? Bisa kita nilai, bisa kita ukur. Kita mau beli mobil, nah mau beli mobil itu bisa kita nilai, bisa kok tak ukur berapa harga mobil. Nah kita mau beli apalagi misalnya kendaraan ganti yang baru atau mungkin mau apapun itulah pokoknya ya, itu semua bisa diukur ada nilainya, tapi ketenangan hati itu tidak ada nilainya teman-teman ya, nggak ada yang bisa, nggak ada yang sebanding. Justru ketenangan hati itu adalah level tertinggi keajaiban teman-teman semua. Nah alhamdulillah ya, semua sudah pada ajaib dan semua juga sudah pada tenang ya, Masya Allah. Di sini Muhammad Simon ya. Jadi materinya sudah cukup. Ini saya buka session tanya jawab ya. Di sini saya bacakan sendiri ya. Mungkin Kak Aisyah,
Kak Aisyah, bisa tolong dibacakan pertanyaannya dari yang mana dulu nih yang pertama bertanya? Baik, di sini pertanyaan pertama ada dari Ibu Nurmalasari, Aceh. Yang tiga panca inderanya apa aja Mbak Dian selain mata dan telinga? Eh, di sini kan kita mata ya, kita mata melihat tuh angka di mesin ATM 350 juta. Berarti kan panca indera kita mata. Terus telinga kita mendengar. Bayangkan kita mendengar mungkin anak kita atau asisten kita atau istri kita. Dia bilang, oh uangnya sudah masuk Pak. Pak Buyung Heri uangnya sudah masuk Pak 350 juta gitu. Jadi kan berarti telinga kita mendengar nih ya. Terus hidung kita juga bisa mencium aroma uang yang kita ambil di mesin ATM sampai segepok-gepok gitu ya kita ambil di mesin ATM kan tercium tuh aroma uang seperti apa. Terus hati kita juga apa merasakan bahagia, seneng gitu ya. Kayaknya seneng banget nih terima uang 350 juta gitu. Nah, itu panca indera kita rasakan semua. Jadi tangan kita juga memegang uangnya itu ya. Jadi seperti itu ya Bu Nurmalasari. Jadi panca indera kita tuh bersensasi tuh merasakan merasakan, bisa merasakan dan bisa mencium. Hidung kita bisa mencium aroma uangnya. Ya, kan 5 panca indera ya. Hidung, telinga, mata, dan tangan kita ya. Tangan kita terus hati kita tuh berasa kayak bahagia banget gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau telinga mendengar dari asisten kita atau anak kita, ih Pak Bu, Bapak kok uangnya banyak banget, Pak Buyung Heri kok uangnya banyak banget, udah masuk ya Pak transferannya gitu ya, Ibu Nurmalasari. Dan selanjutnya dari mana lagi Kak Aisyah Dari pertanyaannya? Ibu Nurmalasari ini Mbak Dian, punten mohon dibahas tentang detoksifikasi rezeki. Apakah dirasakan semua orang atau tidak semuanya? Mohon dibahas tentang detoksifikasi rezeki apa dirasakan semua orang atau tidak semuanya. Ibu Nurmalasari ya yang tadi Japri ke saya. Ini saya bahas ya. Detox rezeki. Detox rezeki itu setiap orang levelnya berbeda-beda dan tergantung perisai perisai seseorang tersebut tebal atau tidak. Yang tadi saya bilang endapan emosi kita dari masih kecil, dari kita mulai dilahirkan sampai kita sudah besar ya, sampai kita sudah SD, SMP, SMA, kuliah, sampai kita berumah tangga. Itu endapan emosinya tuh udah setebal mana? Kita bisa ukur dari usia kita deh. Mungkin Ibu Nurmalasari usianya saat ini berapa? Nah, Ibu Nurmalasari bisa open mic Ibu Nurmalasari? Iya Mbak Dian, sekarang Ah, saya umurnya udah 40 tahun. ya berarti Ibu Nurmalasari udah 40 tahun ya? Iya benar. Berarti kalau 40 tahun coba berarti dari 0 sampai 40 tahun. Berarti kan usia kita tuh berarti endapan emosinya tuh udah tertumpuk 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 sampai 40 tahun. Nah, berarti kan harus kita lepaskan, maafkan, lupakannya itu berarti banyak tuh sholat tobatnya butuh banyak banget ya. List-list namanya yang harus disolat tobatin mungkin sudah banyak sekali gitu ya. Jadi harus rajin-rajin sholat tobat berarti seperti itu karena sudah 40 tahun ke atas ya. Jadi seperti itu Bu. Eh, Tergantung endapan emosi dari seseorang itu se, se apa setebal apa gitu. Kadang ada orang yang pas dia praktekkan ilmu mana rezeki kayak waktu sebelumnya saya 2020 saat itu apa saya mempraktekkan ilmu mana rezeki di bulan kelima langsung biiznillah semua atas izin Allah langsung mendapatkan keajaiban di bulan kelima saya mempraktekkan ilmu mana rezeki. Jadi saya justru dikasih keajaiban dulu sama Allah ajaib ajaib ajaib. Nah baru tuh detox 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 gitu. Tapi karena sudah belajar mana rezeki sudah install ilmunya jadi pas lagi saat detox, detox itu kan berarti artinya Allah langsung kasih ujian,
cobaan ya, bungkus permen yang bikin kita sedih, sakit hati, kecewa. Wah, pokoknya dahsyat banget pokoknya detox saya gitu. Tapi setelah menerima keajaiban kalau saya. Jadi orang berbeda-beda nih. Ada orang yang terima detox dulu, bungkus permen lagi, kok hujan lagi, kapan ajaibnya? Nah, itu sekali lagi tergantung ketebalan perisai masing-masing. Karena kan semua tidak ada yang tahu nih usia kita saat ini udah berapa. Ada yang usianya sudah 50 tahun, berarti mungkin dari mulai lahir sampai sekarang, aduh perisainya udah banyak banget. Nah, jadi siap-siap aja. Kalau kita terima detox, terima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau difitnah, dizolimi, justru kita harus senang karena doa orang terzolimi itu langsung melezit ke atas langit. Pas lagi dizolimi, udah doa aja yang bagus-bagus. Kita mau apa, langsung berdoa. Justru itu saat yang paling menyenangkan dan saat paling mustajab untuk doa kita dikabulin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya teman-teman. Kalau saya saat itu detoxnya itu terima keajaiban dulu baru detox. Detoxnya itu dahsyat sekali detoxnya saya. Apa difitnah, dizolimi, dikata-katain, dihina, udah pernah itu semuanya. Sudah pernah saya dapatkan, tapi tetap aja tetap berbuat baik sampai orang lain bilang kepada saya, itu Budian kenapa bodoh sekali ya, orang lain sudah jahat sama dia, sudah menzolimi dia, sudah seperti ini di belakang dia, kok dia tetap mau sih jemput kemana-mana pakai mobilnya Budian, pakai bensinnya Budian, terus diantar dijemput malah Budian yang jadi kayak supirnya gitu. Ya udah saya memikir nggak apa-apa, itu kan penilaian manusia, penilaian Allah kan beda lagi. Kan kita ceritanya mau jadi insan yang ajaib nih. Kita nggak usah memikirkan, tidak usah memikirkan eh, yang orang lain dihisap oleh Allah. Itu kan perbuatan dia menzolimi saya, itu kan nanti yang dihisap adalah dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak usah mikirin orang lain nanti dihisapnya seperti apa. Yang penting kita mikirin diri kita sendiri, yaitu perbaiki lagi. Dan tetap berbuat baik. Jadi Allah penilaiannya beda nanti ke kita gitu. Oh dia walaupun tetap dizolimi sama orang itu, dijahatin sama orang itu, kok dia tetap baik ya sama orang itu. Gitu. Jadi berasa tidak punya persoalan sama orang itu. Padahal kan orang itu tuh benar-benar jahat di belakangnya gitu lah. Misalnya kalau kita nggak disiplin kata ya gitu, tapi tetap aja berbuat baik, nggak apa-apa, itu penilaian manusia. Manusia berpikir saya ini bodoh banget, tapi Allah kan berpikirnya beda gitu. Nah makanya jadi Allah langsung kasih keajaiban lagi, berkeajaiban lagi, keajaiban bertubi-tubi ya teman-teman, seperti itu. Jadi tergantung teman-teman ya, mungkin ibu apa yang tadi tuh yang dari Banda Aceh, Ibu Nurmala, ada yang terima detoxnya dulu, ada yang ajaib dulu baru detox gitu ya. Itu semua adalah ranahnya Allah. Jadi saya tidak bisa, nih saya nanti mau terimanya ajab dulu apa detox dulu Budian. Itu semua adalah ranahnya Allah. Pokoknya kita fokus aja memperbaiki diri, memperbaiki diri gitu. Jadi kita jangan mikirin hisapnya orang lain kepada kita. Kita mikir aja hisapnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita tetap berbuat baik kan Allah menilainya beda gitu ya. Jadi seperti itu ya, Ibu Nurmalasari mungkin bisa dijawab. Baik, Kalau makasih pengalaman saya itu semuanya. Bu Nurmalasari ya, pengalaman saya terima 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 keajaiban dulu sih Bu Nurmalasari. Setelah terima keajaiban baru saya terima bungkus permen yang dahsyat-dahsyat. Sampai saya udah pernah ditipu bisnis online, bisnis investasi bodong pun tetap saya ditipu lagi. Saya masukin mobil ajaib saya. Waktu itu kan saya di ujung Indonesia ya, di Sabang Aceh. Saya kan dapat rumah beserta isinya dan dapat mobil ajaib juga ya saat itu ya, bismillah, semua atas izin Allah. Jadi itu kan semua dari Allah, jadi saya kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi waktu itu saya ceritanya mau praktek plus 6 nih, mau memuliakan dan membahagiakan orang lain karena sudah dikasih kendaraan ya kan beserta rumah dan isinya. Akhirnya ceritanya saya mau masukkan eh, mau ceritanya mau perawatan nih, maintenance mobil ajaib saya ke bengkel. Tiba-tiba orang bengkelnya ternyata menipu saya. Dia mintain uang terus sampai berjuta-juta. Tiba-tiba mobilnya kok malahan bukannya betul, malah tambah rusak, malah sampai jadi nggak bisa dipakai gitu ya. Nah itu adalah detox saya. Tapi ya udah, saya tidak pernah menyalahkan orang bengkel, tetap aja berbuat baik sama orang bengkelnya dan saya sholat taubatin. Terus
saya baca Al-Quran, saya fokus memperbaiki diri. Oh, mungkin saya masih ada dosa-dosa di masa lalu gitu ya. Mungkin saya pernah menzolimi orang yang disengaja atau tidak disengaja. Udah saya sholat tobat, baca Al-Quran gitu aja fokus seperti itu. Tiba-tiba orang bengkelnya datang ke rumah saya, ketok-ketok, dan dikembalikan uangnya. Uang yang saya udah setor ke bengkel itu, tapi mobil saya malahan dibikin rusak, spare partnya malahan diapain lah pokoknya ya saya nggak ngerti. Tiba-tiba uang yang sudah masuk ke bengkel memang sih nggak banyak saat itu, cuma berapa ya, 8 jutaan ya. Ya udah saya fokus aja ke Allah lagi, Allah terus, Allah dulu gitu ya, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus gitu. Ya Allah, mungkin saya punya dosa di masa lalu, menzolimi orang yang disengaja atau yang tidak disengaja. Saya mohon ampun ya Allah dengan sholat tobat ini gitu. Ya Allah, mungkin saya dari mulai saya dilahirkan, sebutkan tanggalnya, bulannya, tahunnya, sampai dengan hari ini. Hari ini tanggal berapa misalnya? Nah, mungkin saya pernah berbuat dosa yang disengaja atau tidak disengaja, kepada teman-teman, kepada rekan kerja, kepada orang tua, kepada pasangan saya, kepada anak-anak saya, kepada orang tua saya, mertua gitu ya. Orang-orang yang pernah saya temui baik di dunia online maupun di dunia offline, yang saya berbuat salah baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dengan sholat tobat 2 rakaat ini, semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya gitu. Udah langsung sholat tobat lagi, sholat tobat. Bentar, saya lagi baca Al-Quran, tiba-tiba ketok-ketok pintu, orang bengkelnya langsung minta maaf. Ya, Budian, saya minta maaf. Kemarin saya bohongin Budian, uang Budian saya pakai. Nah, ini saya kembaliin ya, uangnya 8 juta, gini-gini gitu. Coba, kalau kita pikir secara logika kan nggak mungkin orang sudah menipu, dia mau datang ke rumah kita, minta maaf, kembaliin uang kita utuh, secara full. Nah, coba itu semua atas izin Allah, biiznillah, semua atas izin Allah ya teman-teman. Jadi keajaiban itu jangan ditunggu-tunggu teman-teman, itu ranahnya Allah. Jadi kita fokus aja memperbaiki diri gitu ya. Itu adalah ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ditunggu, aduh, saya udah bikin video singkat 5 menit mau tidur nih Budian kok, tapi saya belum ajaib. Nah, udah lepaskan, lepaskan, jangan digenggam. Itu adalah ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Nanti caranya dan jalannya bagaimana itu Allah yang atur semuanya. Kita fokus aja memperbaiki diri, perbaiki ibadah kita, sholat kita diperbaiki, baca Al-Quran. Kalau bisa one day one juice lebih bagus ya. Kebetulan teman saya ada nih yang bertestimoni. Dia ada keren banget. Saya juga belum bisa ya seperti ini. Itu bisnisnya itu orderannya sampai miliar-miliaran. Dan saya ternyata dia sharing kepada saya. Ternyata apa yang dikerjakan? Dia baca Al-Qurannya sehari 10 juz. Masya Allah ya, keren banget ya. Saya juga belum bisa seperti itu ya. Dia orderannya bermiliar-miliaran. Uangnya tuh nggak habis di rekening. Ternyata sehari bacanya 10 juz. Dan waktunya bangun sholat tahajud, dia kadang bangun dari jam 12 malam. Ada juga yang bangun dari jam 2 malam. Kadang kalau dia lagi kecapean bangun jam 12, jam 2 malam ya. Dia udah langsung mandi, sholat tahajud, sholat tobat, sholat hajat, langsung baca Al-Quran. Masya Allah ya teman-teman, keren banget. Nah itu kalau orang-orang yang seperti itu kita tuh harus, kok dia bisa ya? Kan dia sama-sama makan nasi. Saya kan juga makan nasi. Kenapa dia bisa? Kok saya nggak bisa ya baca Al-Quran sehari sejus saja gitu. Nggak usah sehari 10 juz. Sehari sejus saja kok masih belum bisa gitu. Cobalah bismillah. Allahumma paksakan. Coba. Kan mau ajaib hidupnya ya. Teman-teman, itu keren banget. Sehari 10 juz orderannya tuh bisnisnya bermiliar-miliaran. Dari nol teman-teman. Jadi memperbaiki diri, memperbaiki ibadah. Itu dahsyat banget, keren ya teman-teman ya. Jadi step by step ya, mungkin yang masih belum bisa maksimal, step by step balik lagi. Keajaibannya mau dahsyat melejit set seperti kapal Z, atau mau keajaibannya jalannya pelan-pelan seperti siput. Kalau siput itu kan jalannya pelan 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 gitu ya, atau mau zet gitu, melejit seperti kayak kapal jet. Itu kembali lagi kepada diri masing-masing. Ini kan saya hanya sharing teman-teman yang udah ajaib melakukan ini gitu. Dan berdasarkan testimoni-testimoni juga, dan saya juga mempraktekkan sendiri juga. Nah, jadi saya sharingkan lagi. Jadi keajaibannya jangan hanya di diri saya gitu. Teman-teman juga harus bisa ajaib karena kita memang makhluk
dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita memang DNA kita ini adalah makhluk ajaib, tapi ya itu tertutup endapan-endapan emosi di masa lalu ya. Bismillah ya, Allah mempasahkan, jaga energinya, energi bahagia terus ya, teman-teman. Nah, di sini Ibu Nurmalasani, Ibu Nurmalasari udah terjawab ya. Terus selanjutnya Kak Aisyah dari mana lagi pertanyaannya? Di sini ada dari Ibu Ririn Indah Widiani. Izin bertanya, Bunda, agar segera lunas amanah, apakah memuliakan membahagiakan juga orang yang memiliki amanah, membantu melunasi atau fokus melunasi amanah kita dulu? Membantu melunasi enggak? Kita karena kan pakai sedekah subuh aja. Sedekah subuh itu kan dahsyat ya, teman-teman. Udah ada yang tahu belum 9 manfaat sedekah subuh? Sudah sering saya ulang-ulang ya. Manfaat sedekah subuh. Teman-teman istiqomah ya. Dan teman-teman yang sudah teman-teman yang di sini, sahabat-sahabat surga yang ada di privat mendownload keajaiban, usahakan ikut program kebaikan yang saya buat nih. Saya buat program kebaikan wakaf air minum di masjid-masjid dan di pesantren-pesantren penghafal Al-Quran ya, Masya Allah. Sekarang sudah masuk ke titik ke-11 ya, Masya Allah. Jadi LOP saya adalah 1000 titik wakaf di air minum ke masjid-masjid dan ke pesantren penghafal Al-Quran. Bayangkan tuh dahsyat banget ya. Jadi para penghafal Al-Quran mungkin mereka menghafal 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf dan mereka haus. Mereka minum dari air yang kita sedekahkan. Masya Allah itu jadi darah dagingnya. Jadi darah dagingnya yang dia minum ya. Terus anak-anak penghafal Al-Quran atau apa jamaah-jamaah di masjid yang pada beritikaf gitu ya, terus mereka pada sholat tahajud, mereka baca Al-Quran, itu pahalanya ngalir terus tuh ke kita ya, Masya Allah ya. Jadi sedekahnya murah, maksudnya tidak mahal, bebas teman-teman mau berapa aja silahkan masukkan di kencelengan sedekah subuhnya setiap hari dan setiap Jumat disetor ya. Nanti saya belikan unit-unitnya itu taruh di masjid-masjid dan di pesantren. Dan manfaat sedekah subuh nih teman-teman ada 9 ya manfaatnya. Agar nomor 1, agar rezekinya berkah berlimpah. Yang nomor 2, ya mungkin yang lagi sakit, bahasa tidak disiplin kata ya, mas, bahasa rambu ya saya pakai ini. Yang lagi sakit jadi sehat. Terus yang kehidupannya lagi sulit banget ya, hidupnya lagi sulit jadi mudah. Yang punya bisnisnya yang tidak lancar mungkin jadi bisnisnya lancar. Terus yang kelima bisa menghapus dosa. Yang keenam bisa menolak bencana. Orang-orang yang rajin sedekah subuh mungkin tadinya takdirnya apa hari itu misalnya qadarullah ya. Misalnya hari itu mau kejatuhan pohon. Tiba-tiba karena dia rajin sedekah subuh, Allah lindungin tuh. Akhirnya pohonnya yang tadinya jatuh ke dia tiba-tiba Allah lindungin, tiba-tiba tadinya mau duduk, tiba-tiba dia bangun, dibuat bangun sama Allah, bangun dari tempat duduk tersebut, jalan 1 meter atau 2 meter, tiba-tiba pohonnya baru jatuh, set gitu. Waktu itu kayak pernah saya share videonya ya. Seperti itu orang-orang yang rajin sedekah subuh, Allah lindungi dari bencana ya. Dan nomor 7, dicintai Allah dan manusia, Masya Allah ya. Selanjutnya adalah didoakan para malaikat Allah. Sedekah subuh kan waktunya subuh itu para malaikat lagi turun tuh ke bumi. Itu saatnya sedekah subuh tuh dahsyat tuh doanya. Pas lagi masuk sedekah subuh langsung baca doa ayat 1000 dinar ya. Setelah itu baru LOP-nya apa aja disebutkan. Nah, yang ke-9 adalah agar panjang umur ya, Masya Allah itu 9 manfaat sedekah subuh ya teman-teman. Jadi dikumpulkan di kencelengan rumah masing-masing setiap Jumat nanti disetorkan kepada saya. Nanti kita beli unit-unitnya lagi nih taruh di masjid. Daerah mana lagi? Mungkin masjid daerah teman-teman bisa. Mbak Dian, aku mau taruh di masjid rumah saya dong, boleh. Nanti saya taruh unitnya di sana. Atau saya mau taruh di pesantren dekat rumah saya dong, Mbak Dian. Ada pesantren kaum duafa nih, pesantren anak yatim piatu, tapi dia menghafalkan Al-Quran. Boleh juga ya teman-teman, tinggal laporan ke saya mau taruhnya di mana. Nanti saya taruh mesin tersebut, mesin pabrik penghasil air minum ya, air minum yang sehat buat jamaah-jamaah di masjid dan buat para penghafal Al-Quran, Masya Allah ya. Jadi teman-teman seperti itu. Dan pertanyaan selanjutnya adalah dari mana lagi ini.
Jadi itu memuliakan, membahagiakan orang yang memiliki amanah, memuliakan dan membahagiakannya dengan cara kickback, mendoakan dia yang baik-baik ya. Dan kita coba sedekah subuh dan kita masih fokus amanah kita dulu ya. Tapi dengan orang yang memberi amanah kepada kita, kita doain yang baik ya. Ibu Nurmalasari, beda detox rezeki dan bungkus permen gimana Mbak Dian? Beda detox rezeki. Ini hampir sama ya, detox rezeki dan bungkus permen hampir sama. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya, sama-sama cara kita menyikapinya aja ini Mas sebenarnya. Jadi baikkan realita. Jadi seperti kayak dulu waktu saya belajar manat rezeki, waktu itu pas lagi COVID teman-teman. Jadi teman-teman kalau sekarang mah udah enak banget, udah ada pertemuan offline. Kayak besok nih kita mau ketemu offline nih sama gurunda kita Ustadz Nasrullah ya. Teman-teman di sini yang sudah daftar Arafah, kelas Arafah besok kita menyamakan waktu di Arafah sana sama waktu Indonesia. Ada yang daftar nggak nih di kelas Zoom malam ini yang offline ya? Offline mungkin nanti bisa ketemu dengan saya langsung di hotel ya, besok acaranya kita di hotel daerah Depok. Ada nggak yang apa online semua nih yang di sini ya daftarnya? Nih, jadi seperti itu teman-teman. Jadi abaikan realita. Waktu saya belajar mana rezeki saat itu lagi COVID. Tapi saya abaikan realita kan teman-teman semua bermindset, waduh lagi COVID, usaha turun semua, anjlok, terus semua pada gulung tikar, perusahaan pada banyak yang tutup, jadi kita nggak bisa aktivitas gini-gini. Itu kan realita. Coba kita banyak abaikan realita, kita tetap bersyukur, bahagia, terima kasih, bersyukur, bahagia, terima kasih, mendoakan orang lain, tabungan semestanya dibanyakin. Itu realita. Jadi realita itu adalah kan kita di kuantumnya ini yang diperbaiki. Jadi rezekinya banyak, berkah melimpah gitu. Kita bayangkan uang kita masuk ke rekening terus ya, masuk ke rekening terus terusan. Jadi akhirnya waktu lagi COVID saya belajar magnet rezeki ini kan kita pertemuannya offline, online mulu ya, online terus gak ada pertemuan offline. Tapi bismillah semua atas izin Allah tetap bisa ajaib walaupun online teman-teman. Saya belajar tuh waktu itu online terus gak ada offline gitu. Tapi bismillah semua atas izin Allah bisa ajaib. Jadi hmm, abaikan realitanya. Itu realitanya seperti itu, orang-orang berpikir aduh nggak mudah, anjlok, orang banyak jual rumah, orang pada tutup perusahaannya, gulung tikar apa segala macam. Enggak, justru saya lagi COVID, penjualan saya malah melejit. Saya lagi COVID, saya bisa punya tabungan pribadi sendiri eh, hampir 90 juta ya teman-teman. Padahal lagi COVID saat itu saya ibu rumah tangga biasa gitu. Masya Allah ya. Jadi saat lagi COVID kok saya sampai bingung, kok saya bisa punya tabungan segini ya. Oh, berarti realitanya emang orang-orang pada lagi mengeluh lah, lagi kecewa lah, lagi sedih gitu ya. Banyak yang pada tutup usia, kena COVID, apa segala macam. Tapi saya realitanya, terima kasih ya Allah, Alhamdulillah, Engkau kasih rezeki. Terima kasih ya Allah, masih bisa bernapas. Terima kasih. Akhirnya rezeki masuk terus, gitu ya teman-teman. Jadi abaikan realita ya teman-teman. Fokus aja masuk dunia kuantum ya. Jadi di sini ada lagi Bunda Fuji Runa dari Sidoarjo. Bunda, kalau saya bekerja di bidang pelayanan setiap hari, ada yang ada yang vokal, ada yang vokal itu sholat tobat niatnya bagaimana? Niat sholat tobat ya Ibu Fuji Runa udah pernah saya share di grup ya. Niat sholat tobat sebelumnya kan diniatkan saya pernah berbuat salah, misalnya berbuat salah kepada, kan ini kita lagi saya salah orang lain yang benar gitu ya. Jadi kalau ada yang vokal ya kayak gitu, sholatin tobat aja. Ya Allah, saya pernah berbuat salah kepada si A, eh dengan sholat tobat 2 rakaat ini mudah-mudahan rohnya si A mau memaafkan kesalahan saya dan mudah-mudahan dia dapat hidayah agar tidak vokal lagi gitu ya. Udah langsung saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah lillahi ta'ala, Allahu akbar gitu ya. Soli sunatan tobat rakaat ini lillahi ta'ala gitu teman-teman. Jadi niatnya seperti itu ya Ibu Fujirina, nanti saya share kembali di grup ya. Oh ini Ibu Ririn Indah Widiani daftarnya online ya. Berarti tidak ada yang offline ya di sini ya. Masya Allah ya, itu justru kesempatan nih energi berlian bertemu langsung dengan guru kita itu, kita momennya memang kita udah sering ketemu guru kita. Tapi kan kita ambil momen berliannya nih karena
eh, waktu kita lagi Ramadan kan itu kita menunggu-nunggu tuh ya malam Lailatul Qadar kapan ya turunnya ya malam Lailatul Qadar kapan ya sampai kita bener-bener itikaf di masjid nungguin malam Lailatul Qadar turunnya kapan kan kita nggak tahu tuh. Orang bilang apa hadisnya juga bilang di malam-malam ganjil gitu kan bahkan kita sampai beritikaf gitu ya karena menunggu malam Lailatul Qadar. Tapi kalau besok ini saat Arafah, saat waktunya Arafah itu usahakan bener-bener kegiatan aktivitas di off-kan dulu ya teman-teman yang sudah daftar online. Besok di off-kan semua aktivitas kita bener-bener duduk di atas sejadah dengan pakai mukena ngambil air wudhu sebelumnya sholat tobat dulu, sholat hajat dulu. Nah, udah bener-bener mendengarkan instruksi dari gurunda kita Ustadz Nasrullah karena saya insya Allah ikut offline besok ya. Jadi samakan kita masuk ke energi dunia kuantumnya nih besok sama-sama bareng-bareng seluruh Indonesia bahkan sama energinya di Padang Arafah. Masya Allah ya saya merinding ya belum belum terjadi aja saya sudah merinding gitu ya. Jadi energinya mau kita samakan dengan energi di pusat keajaiban yaitu di Baitullah saat orang-orang lagi wukuf di sana kita samakan kita berdoa bareng-bareng bersama dalam keadaan pakai mukena di atas sejadah teman-teman off-kan dulu semua aktivitas besok ya mulai jam 1 siang sampai jam 6 sore besok ya teman-teman. Bismillah ya yang belum daftar silahkan daftar yang mungkin domisilinya Jabotabek bisa silahkan ikut yang offline nanti bertemu dengan saya ya teman-teman di sini dan ini semua sudah terjawab semua ya Kak Aisyah pertanyaannya. Ini masih ada pertanyaan dari Nah, Bapak kayaknya sudah Kepala semua Staf. ya. Iya, sudah semua Kak Aisyah. Nggak apa-apa ini udah menunjukkan 21:46. Silakan ditutup aja Kak Aisyah. Terima kasih ya teman-teman. Kesalahan murni datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup oleh Kak Aisyah, saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dedian atas materinya yang disampaikan ini. Semoga kita yang hadir di Zoom pada malam hari ini bisa mempraktekkan semua materi yang Eh, telah kit- disampaikan. Amin amin. Kita membaca doa kafaratul majelis terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika kita apa foto bersama ya? Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang membuka kameranya bisa dibuka terlebih dahulu karena kita akan dokumentasi terlebih dahulu ya. Dari Ibu Siti Khotimah sampai Ibu Hasrah dari Sulawesi. 1, 2, 3. Ini yang on cam hanya sebagian saja ya. Ini mungkin saya screenshot yang on cam saja dari Ibu Koen Adeningsi sampai Ibu Maria. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang sudah menyempatkan hadir di Zoom malam kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua teman-teman. Selamat istirahat, selamat membuat video rekaman ya. Video rekaman untuk LOP hajatnya masing-masing ya, 5 menit sebelum tidur ya teman-teman. Selamat dipraktekkan. Terima kasih semuanya, selamat istirahat. Sampai ketemu di sepertiga malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya tutup dari sini ya. Baik, Bun.